Pada prinsipnya kurikulum Merdeka ini kan berlaku untuk jenjang PAUD, Dikdas maupun Dasmen. Kurikulum Merdeka ini Mas, jauh yang dengan berdua ketahui ini secara garis besar itu apa yang ingin dicapai di kurikulum? Kurikulum Merdeka ini kan penyempurnaan, penyempurnaan dari kurikulum 2013. Pergantian kurikulum itu tidak menegasikan kurikulum sebelumnya. Tidak hanya dia cerdas secara intelektual, tapi bagaimana karakter dia itu. Guru ini harus bisa melayani anak ini. Jadi tidak harus dipaksa mengikuti pelajaran SMP kelas 789 Mas. Kelasnya boleh anak SMA, tetapi karena belum baca bisa saja fasenya masih B. Waduh, kalau dulu anak SMA udah bisa baca semua. Nah, gitu ya. Membentuk anak yang berkarakter sesuai yang diharapkan di kurikulum Merdeka itu seperti apa? Selamat datang di Radar Bojonegoro, sebuah program nanti akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan Bojonegoro ya. Dua pengawas yang sudah sangat senior di bidang pendidikan, yaitu Bapak Muhadi dan Bapak Sumaryanto. Selamat siang Pak Muhadi dan Pak Sumaryanto. Selamat siang. Ya. Oke, Pak Muhadi dan Pak Sumaryanto ini baru pertama kalinya datang ke studio ini Radar. Selamat datang. Oke, kita nanti akan sedikit berbicara tentang pendidikan Pak, itu tentang kurikulum Merdeka ya, baru saja diterapkan di sekolah-sekolah kan gitu. Nah, kita langsung ke Pak Muhadi dulu ya Pak. Kira-kira kurikulum Merdeka untuk jenjang SMP itu penerapannya seperti apa? Baik Mas, jadi kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar, nah, sesuai dengan kapasitas daerah di kabupaten itu diberi kewenangan pendidikan dasar meliputi SD dan SMP itu sudah diterapkan kurang lebih 3 tahun yang lalu di Bojonegoro dengan pola mandiri. Jadi seperti namanya kurikulum Merdeka, maka sekolah ini tidak harus sama dalam memulai kurikulum Merdeka, tetapi secara mandiri. Bagaimana prosesnya? Di Kementerian itu membuat survei tentang kesiapan guru-gurunya menghadapi kurikulum Merdeka. Nah, akhirnya muncullah 3 kategori, yaitu kurikulum mandiri, berbagi, berubah, dan belajar. Itu cara menjalankannya berbeda-beda. Kalau mandiri belajar ya baru belajar, kalau berubah dia bisa melakukan ATM, ambil, tiru, dan modifikasi dari platform yang pemerintah sediakan. Tapi kalau yang sudah berbagi, mereka yang sudah mature, sudah matang, sudah bisa membuat perlengkapan mengajar sendiri secara mandiri. Dan itu diukur dari survei tadi. Dan selama ini ditopang percepatan kurikulum oleh hadirnya guru penggerak di Kabupaten Bojonegoro. Menurut data yang ada di kita, ada kurang lebih dari 300 guru penggerak alumni kita, mulai dari angkatan 5, angkatan 7, angkatan 9. Sekarang masih berproses angkatan 10 dan angkatan 11. Inilah aktor yang nanti akan menjadi pelumas ya, percepatan terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka di Bojonegoro ini. Jadi sejauh ini pelaksanaan kurikulum di Bojonegoro relatif baik ya, didukung dengan literasi yang baik karena pemerintah daerah juga melakukan intervensi. Salah satunya yang generasi kemarin ada gasing di mana-mana, profesornya itu. Nah, itu dalam rangka meningkatkan numerasi kita dari hasil raport pendidikan itu supaya nanti meningkat. Kemudian yang kedua dari kegiatan literasi, kami melakukan komunitas belajar UKM. Hari ini tadi kami baru saja melakukan penguatan antara program sekolah penggerak di Bojonegoro ini ada 9 sekolah penggerak berbeda dengan guru penggerak ya. Ada 9, 8 negeri dan 1 swasta. Inilah didampingi selama 3 tahun oleh kementerian, ini tahun pertama, dan mereka lah yang nanti jadi katalisator lagi, jadi amunisi lagi untuk melakukan percepatan pemahaman paradigma baru kurikulum Merdeka. Oke Pak Muhadi.
Beda guru penggerak dan guru yang lainnya apa? Ya, kalau guru penggerak mereka berkesempatan mengikuti program unggulan dari Kemendinas, yaitu mengikuti pendampingan selama 6 bulan berturut-turut tiap hari. Ya berarti 6 bulan 6 bulan itu sudah diperpendek dari angkatan 2 dulu 9 bulan. Kebetulan ini juga berkesempatan untuk mendampingi mereka belajar tiap hari selama 6 bulan. Ada 10 modul. Dia juga sudah dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran masa depan. Makanya sekarang kalau mau calon kepala sekolah, calon pengawas itu salah satu syaratnya adalah alumni guru penggerak. Karena memang mereka sudah dibekali untuk beradaptasi dengan kepemimpinan juga. Cara menjadi guru penggerak itu seperti apa? Apa harus mendaftar atau memang ditunjuk? Ya, kemudian saya tambah lagi yang tadi ya, Mas. Bagaimana apa bedanya guru penggerak dan bukan guru penggerak? Yang bukan guru penggerak itu berarti tidak berkesempatan memperoleh pendidikan 6 bulan tadi. Tetapi pemerintah melakukan layanan asimetris. Bukan berarti yang tidak guru penggerak itu tidak mendapatkan pelayanan apa-apa. Ada namanya platform Merdeka Mengajar. Disingkat PMM ini sudah familiar banget di guru-guru. Isinya adalah semua kebutuhan guru itu ada di situ. Buku-buku paket, buku-buku referensi yang harus kita beli itu hak ciptanya dibeli oleh kementerian, kemudian disiapkan oleh guru. Ini mengakomodir juga guru yang punya keterbatasan waktu, karena bisa belajarnya tidak diatur oleh seperti guru penggerak, tapi mereka bisa belajar setiap saat dan materinya relatif sama. Itu Mas Taufik, bedanya guru penggerak itu hanya pada cara belajarnya, kalau materinya sama antara guru penggerak dan PNS. Guru penggerak itu memang ditunjuk atau memang mendaftar Pak mereka guru? Ya, jadi sekarang ini semuanya atas inisiatif sendiri. Melalui SIM PKB, jadi setiap guru itu punya akun di SIM PKB. Mereka mendaftar, mereka diuji, karena untuk menjadi guru penggerak itu ada beberapa tahap. Enrollment, pendaftaran, lalu kemudian dia membuat kurikulum vitae, membuat IC tentang pendidikan itu seperti apa, kemudian membuat RPP. RPP itu administrasi untuk mengajar, lalu dia praktek mengajar, ya, simulasi, baru nanti dinyatakan lulus untuk mengikuti 6 bulan tadi. Jadi tidak ada perintah dari atasan. Itu juga yang menyebabkan mereka tahan selama 9 bulan, 6 bulan tidak ada yang mengeluh, karena memang berangkat dari kebutuhan belajar, bukan atas dasar menjalankan perintah. Di mana itu Pak 9 bulan mereka malah menjalankan pelatihan? Program guru gerak sama sekali tidak boleh mengganggu proses pembelajaran melayani murid. Jadi mereka belajar setelah mengajar. Oh gitu. Ya, jadi waktunya sore hari mereka didampingi oleh aktor-aktor program guru bergerak. Ada namanya pengajar praktek. Ini yang mendampingi guru-guru itu di sekolah-sekolah mereka. Sehingga namanya pengajar praktek ini harus berasal dari Bojonegoro. Tidak bisa dari luar kota, karena mereka harus datang di sekolah, harus datang di berbagai sekolah. Yang kedua adalah fasilitator. Fasilitator itu kerjanya secara daring. Dia belajar daring dengan platform Jimmy, Zoom, gitu ya, terjadwal selama 6 bulan. Yang ketiga, dia berkesempatan mengelaborasi pemahamannya bersama instruktur. Instruktur ini adalah orang yang mengerti tentang konten modul, jadi 10 modul. Jadi mereka belajar tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Kenapa? Ya kita belajar itu dalam rangka melayani murid, jangan sampai kita belajar mengganggu proses pembelajaran. Jadi dijamin aman, tidak mengganggu proses pembelajaran. Oke Pak Sumaryanto, ya ini untuk Pak Sumaryanto. Kira untuk jenjang SD seperti apa Pak? Apa juga sudah seperti yang disampaikan Pak? Ya. Terima kasih Mas Nur. Jadi untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di jenjang SD itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhadi tadi. Karena pada prinsipnya kurikulum merdeka ini kan berlaku untuk jenjang PAUD, Dikdas maupun Dasmen menengah. Jadi untuk di jenjang SD itu tidak ada bedanya dengan yang ada di SMP. Ya.
Terus kemudian perlu saya tambahkan juga untuk mendukung keterlaksanaan kurikulum merdeka, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhadi tadi, di Bojonegoro juga didukung oleh program sekolah penggerak. Jadi selain guru penggerak, juga ada program sekolah penggerak yang kebetulan untuk tahun ini di Bojonegoro itu untuk jenjang TK itu ada 8 lembaga, kemudian jenjang SD-nya ada 17 SD dan SMP-nya itu ada 9 lembaga. Nah, dengan adanya kolaborasi dari guru-guru penggerak dan sekolah-sekolah penggerak ini yang nanti menjadi motor pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian di dalam kurikulum merdeka ini juga perlu saya sampaikan juga, Mas Nur, bahwa di luar itu, artinya sekolah-sekolah di luar yang kebetulan tidak punya guru penggerak, kemudian SD yang tidak masuk program sekolah penggerak, dia masih bisa memanfaatkan gurunya, artinya gurunya ini masih bisa belajar secara mandiri, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Di platform ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, ini sudah menyediakan semua materi yang dibutuhkan teman-teman guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Di situ teman-teman diberi ada menu untuk pelatihan mandiri, ada contoh-contoh modul ajar, kemudian bagaimana cara merencanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ sudah lengkap, termasuk aksi nyata, contoh-contoh praktek baik pelaksanaan kurikulum merdeka dari sekolah-sekolah yang terpilih di Indonesia itu ada semua. Dari situ teman-teman guru belajar secara mandiri. Tentu kita sebagai pengawas, baik saya maupun Pak Muhadi itu tinggal mendampingi mereka, Mas Bro. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu teman-teman itu ketika ada kesulitan kita memfasilitasi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru ini, sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka ini berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kurikulum merdeka ini, Mas, jauh yang dengan berdua ketahui ini, secara garis besar itu apa yang ingin dicapai di kurikulum? Ya. Bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya? Iya. Untuk kurikulum merdeka, pada prinsipnya kurikulum merdeka ini kan penyempurnaan, penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, kalau kita bandingkan di kurikulum 2013, di kurikulum 2013 itu kan ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, cuma di kurikulum merdeka ini, selain itu, yang terpenting itu adalah utamanya adalah tercapainya profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi, mulai dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Itu dimensi-dimensi itu yang nanti dikembangkan sehingga anak-anak kita setelah lulus dari satuan pendidikan itu memiliki 6 karakter ini, sehingga karakter ini ke depan akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah nanti bisa terjun di masyarakat. Karena untuk saat ini tantangan kita atau anak-anak itu bisa berhasil itu tidak hanya dia cerdas secara intelektual, tapi bagaimana karakter dia itu ketika menghadapi tantangan di masyarakat itu. Oke. Pak Muhadi, kira-kira membentuk anak yang berkarakter sesuai yang diharapkan di kurikulum merdeka itu seperti apa? Karena hari ini kan kalau knowledge, pengetahuan oke lah. Nah, sekarang pengetahuan tinggi sekali karena media juga sudah ponsel, internet itu mendukung sekali. Tapi kalau karakter seperti apa? Ya. Jadi di kurikulum itu dipilah menjadi 3 kurikuler. Ada intra kurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstra kurikuler. Kalau yang namanya intra kurikuler itu ya kita kenal seperti pembelajaran ada matematika, bahasa Inggris, IPS, itu intra kurikuler, pelajaran-pelajaran. Nah, yang namanya co-kurikuler ini sekarang dikenal dengan P5. Oh, P5. Sering kita dengar ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disampaikan oleh beliau. Jadi inilah puncak tertinggi sasaran kita, akan dibawa anak-anak itu yang memiliki profil 6 dimensi tadi dengan elemen dan sub-elemen yang tertera di situ. Kemudian yang ketiga adalah ekstra kurikuler, dan ini memenuhi minat anak-anak
Yang ko dan intra ini kurikulum tujuan akhirnya itu ditentukan oleh kementerian. Tapi yang ekstra ini tidak. Jadi sekolah memiliki kurikulum sendiri sesuai dengan kekhasan, makanya tidak diatur. Nah, antara intra dan ko ini kalau bedanya dengan dulu itu materi kelas 1, 2, 3 itu sudah ditentukan dari pusat mas. Sekarang ya. Lalu? Nah, sekarang di samping kelas itu ada namanya fase. Ada fase A itu ekuivalen dengan kelas 1, 2 SD, fase B itu 3, 4, fase C itu kelas 5, 6, 7, 8, 9 itu fase D. Jadi SMP itu fase D, fase E itu EF itu SMA SMK. Jadi kurikulum itu sudah dibuat dari hulu ke hilir. Nah, di dalam fase D tadi itu tidak ada ini kelas 7, ini kelas 8, kelas 9 itu tidak ada. Tidak diatur lagi seperti kurikulum yang lama. Ini juga termasuk salah satu beda kurikulumnya. Nah, bagaimana kelas 7 pelajarannya? Sekolah itu ada namanya kurikulum satuan pendidikan. Jadi diberi kewenangan untuk membuat kurikulum sendiri dalam menjabarkan Kurikulum yang ya, fase tadi kan. Ya kelas 7 sampai ini, 7, 8 nanti ini, 8, 9 ini, dan ini disebut fase D gitu. Sehingga tiap sekolah itu bisa saja berbeda. Makanya namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini ditentukan saja CP namanya Mas, capaian pembelajaran. Diberikan satu paragraf itu, guru silahkan menjabarkan menjadi indikator-indikator yang bisa diukur pencapaiannya. Itu tugas guru. Jadi mereka guru kelas 7, 8, 9 harus duduk satu meja untuk menyepakati batas 7, 8, 9. Itu nanti dia salah satu kewajiban guru itu adalah membuat TP namanya. Apa itu? Tujuan pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran yang diberikan kementerian, guru memberikan menjadi tujuan pembelajaran. Lalu dibuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Supaya apa ATP ini? Jangan sampai materi ini belum waktunya diberikan. Atau jangan sampai kita mengajar perkalian sebelum anak itu paham penjumlahan. Karena perkalian itu hanya bisa dipahami ketika penjumlahan. Inilah dibuat alur dari guru itu. Ini juga memerlukan koordinasi dengan guru-guru mata pelajaran sejenis ya. Kalau di SMP kan ada kelas paralel itu. Sampai dengan asesmen. Yang paling penting itu sekarang di kurikulum merdeka adalah namanya asesmen dan refleksi. Asesmen tadi apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar setiap murid. Karena kalau kita memberi materi tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, itu akan menjadi pusing. Ya, ada yang tidak mengerti sama sekali yang diceritakan guru, ada yang sudah mengerti semuanya. Karena yang kita berikan itu ternyata standar, tidak sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi yang mereka butuhnya belajar misalnya 3 hal, begitu dia baru punya 2, ya tugas kita harus melayani menambah 1. Mereka yang sudah punya 3, tiga-tiganya harus kita layani fase setingkat lebih tinggi. Jadi guru SMP bisa saja harus mengajar materi SMA. Apa enggak itu Pak? Apa enggak merepotkan gurunya kalau seperti itu? Enggak, sejak peraturan itu mensyaratkan paling lambat tahun 2015 semua guru itu harus S1. Iya. Sarjana. Nah, pada saat kuliah pendidikan matematika sarjana, mereka sudah dibekali mata pelajaran mulai dari SD sampai dengan SMA, sehingga punya kompetensi semua namanya kapitas reta. Jadi meskipun guru SMP sekarang kalau muridnya belum bisa baca, berarti dia masih di fase A atau fase B tadi. Guru ini harus bisa melayani anak ini. Jadi tidak harus dipaksa mengikuti pelajaran SMP kelas 7, 8, 9 Mas. Kalaupun dipaksa tentu nggak bisa karena takdirnya seperti itu. Lalu seperti apa masalah seperti itu? Apa enggak anaknya malah semakin terbebani? Apa enggak ketinggalan teman-temannya yang lain? Nah sekarang kan dihadapkan pilihan. Kalau kita terangkan dia nggak ngerti sama sekali, atau dia kita terangkan sesuai dengan kebutuhannya, itu 2 pilihan sulit. Tapi sekarang kurikulum merdeka ini kita melayani memilih
apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Pernah ada begini Mas, ilustrasi ya, muridnya anak itu tidak bisa membaca, tetapi didikan tidak ada SMP, maka dididikkanlah di SMP. Orang tuanya cuma gini kok, Pak, yang penting anakku bisa moco. Pasal pembukaan, pasal pembukaan. Karena butuhnya itu. Iya. Bagaimana mungkin dia akan kita paksa untuk mengerti tentang berat, malah pusing. Oke Pak. Dulu tahun 90-an, kalau anak nggak bisa baca itu nggak naik kelas Pak. Ya. Nah, sekarang apa ada seperti itu? Ya. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Untuk kenaikan kelas itu kalau urusan akademik harus naik, tetapi fasenya tetap. Gitu. Berarti ada dong anak kelas 6 bacanya masih bradul. Ada. Memang dia kelas 6 secara kelas, tapi fasenya A. Kalau normal kelas 6 itu fase C. Ya. Jadi sekarang ada fase dan kelas ini makin jelas ya. Kelasnya boleh anak SMA, tetapi karena belum baca bisa saja fasenya masih B. Waduh, kalau dulu anak SMA udah bisa baca. Nah, gitu ya. Kira-kira Pak, bagus mana? Kurikulumnya sekarang sama kurikulumnya dulu? Kalau saya lebih cenderung inilah kurikulum terbaik yang melayani kebutuhan belajar setiap anak. Apa ada anak yang tidak naik? Ada Mas. Kalau misalnya sudah di luar kewenangan guru, dia melakukan tindakan-tindakan yang misalnya kriminal, Gitu. narkoba, lalu pengancaman, pembulian yang kira-kira membahayakan dirinya dan orang lain. Nah ini tentu diatur oleh lembaga masing-masing dengan persetujuan wali murid, harus disetujui. Jadi kalau misalnya nanti urusan kecerdasan itu given by God, itu takdir. Nggak ada guru yang bisa memintarkan murid itu, karena dia pintar itu potensi dia. Tugas kita itu nuntun. Kalau misalnya aliran air itu nyinggir ke yang ini, Sumbatannya. Mengelancar. Jadi dia sendiri yang punya potensi itu. Makanya kalau guru bisa nginterkin murid, ngapain ada siswa bodoh tuh Mas? Iya. Kalau guru kan dulu gitu Pak. Dulu itu anak yang nggak pintar emang nggak naik kelas dulu tapi. Berarti lupa. Dulu. Sehingga begini, saya contohkan yang mungkin rasional. Iya. Kalau anak tidak bisa baca itu takdir karena keterbatasan keterbelakangan mental, lalu diadakan lulus itu harus menumbangkan KKM namanya Mas. Iya. Ya, Ketuntasan minimal. Kalau misalnya ini guru itu jujur, lo mau coba lo iso, Iya. bisa nggak kira-kira? Pasti soalnya terus di bawah KKM. Nah kalau itu sudah takdir, apa sampai tua dia harus di kelas itu? Tidak pernah naik kelas. Gitu ya. Padahal tidak naik kelas itu punya dampak psikologis luar biasa parahnya terhadap anak itu. Ada di penelitian dari salah satu penelitian jurnal internasional. Anak yang tidak naik kelas itu selain dia harus mengulang materi yang sama sehingga membosankan, dia itu terdogma sebagai anak bodoh, itu dicap. Kemudian kalau hari raya yang paling menyedihkan, kamu kelas berapa? Ditanya pagi-pagi, itu dia akan malu. Dan ini secara psikologis tidak menguntungkan optimisme yang dibangun oleh diri-dirinya. Kemudian kalau ada yang naik biasanya dulu atas dasar kasihan. Padahal namanya KKN itu kompetensi. Akhirnya apa? Ini saya autokritik sendiri. Sebenarnya kompetensinya itu harus mengangkat bangku misalnya, tapi karena dia tidak mampu maka disuruhlah bawa bunga. Ini sebenarnya kompetensi yang berbeda. Karena yang diukur itu kompetensinya adalah mengangkat meja. Jadi, wis pokoknya gue semen kok tiba-tiba naik kelas gitu. Enggak pas akhirnya. Nah ini apakah membawa semen itu kerjaan buruk? Enggak, itu mulia, tetapi tidak dalam rangka membicarakan kompetensi yang sedang dituju. Gitu. Jadi ini menurut saya bagus karena mereka namanya
SD itu ya 6 tahun, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti tua di situ gitu untuk anak-anak tadi. SMP ya 3 tahun. Tapi mereka bisa SMP fasenya masih fase rendah. Jadi guru yang SMA nanti itu nomornya bukan hanya lulusan SMP mas, tapi apakah berada di manakah dia fasenya. Lalu gurunya itu nanti seperti apa mereka mengajar? Mereka misalnya gini, guru matematika di SMA kelas berapa? 11 tadi? 10 ya? 10 guru di SMA kelas 10. Padahal anaknya itu mungkin perkalian aja masih kan kira-kira seperti apa mereka mengajarnya? Ya, pertama harus lakukan asesmen. Sampai di mana dia posisinya sekarang. Nah, kalau posisinya perkalian belum, ya hak dia untuk mendapatkan materi perkalian. Sebab kalau diberi materi normal seperti teman-temannya, tiap hari dia akan bingung di sekolah. Apa ini yang namanya well-being? Well-being itu adalah kesejahteraan psikologis. Bayangkan 3 tahun tiap hari pusing di kelas, mau keluar saja susah, mau izin sungkan. Apa kita tidak malah menghukum dalam tanda kutip anak ini karena tidak menikmati proses belajarnya, nggak ngerti sama sekali ya. Supaya dia enjoy, maka hari ini harus ada capaian-capaian karena yang namanya belajar itu ada perubahan terhadap 3 hal, pengetahuannya atau keterampilannya atau sikapnya menjadi budaya. Ini baru disebut belajar. Lah kalau tiap hari di situ nggak tambah berarti kan nggak belajar. Itu kan pusing ya, akhirnya dia malas ke sekolah, malas melakukan sesuatu, dan ini tidak well-being lagi. Oke, Pak Sumaryanto, anak-anak yang malas sekolah itu kira-kira seperti apa cara menangani mereka? Nah, mungkin takut pelajaran tertentu lah, soalnya saya nggak suka kesenian, saya nggak suka bahasa Inggris, saya nggak suka matematika kan ada. Terima kasih Mas Nur. Jadi mungkin kita sering menemukan anak-anak seperti itu Mas Nur ya. Nah, salah satu yang perlu dilakukan guru adalah melakukan asesmen awal itu tadi, agar guru itu tahu kebutuhan belajar siswa itu apa tuh. Sehingga nanti dari asesmen awal itu akhirnya guru itu bisa memetakan. Nah, disinyalir salah satu siswa yang tidak minat belajar itu karena belajarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti yang disampaikan oleh beliaunya tadi. Dia butuhnya itu katakanlah perkalian yang yang agak kompleks, tapi yang dia peroleh itu perkalian yang sangat ringan, sehingga ini tidak menantang bagi anak ini. Sehingga apa akibatnya? Anak ini akhirnya karena dia sudah merasa mampu, dia sudah tidak butuh itu, yang dia lakukan adalah mengganggu temannya, usir, melakukan bullying terhadap temannya itu. Atau sebaliknya, dia itu sebenarnya kemampuannya itu di perkalian itu kurang, tetapi guru itu sudah melakukan sampai di pembagian materinya. Dia karena tidak sesuai kemampuan ini, sehingga siswa ini merasa bingung tadi seperti yang disampaikan oleh beliaunya. Merasa anak ini tidak tahu dia belajar itu seperti apa, karena dia memang betul-betul kemampuan perkaliannya belum ada. Sehingga apa yang terjadi? Anak ini akhirnya mencari pelampiasan di luar, sehingga dia malas belajar. Kalau mau kemana? Ke sekolah, kalau sudah waktunya mata pelajaran itu dia menjadi tidak berminat. Nah, merasa kalau sudah mau pelajaran ini seperti dia mau dihukum gitu. Nah, mungkin ini juga pernah kita rasakan dulu Mas Nur ya, ketika kita waktu sekolah, ketika itu pelajaran itu tidak sesuai dengan minat kita kan, ketika mau jam pelajaran itu hati kita itu sudah merasa tidak nyaman itu Mas Nur. Bahkan bolos juga. Bahkan bolos juga ya. Nah itu tidak beda jauh dengan anak-anak kita saat ini Mas Nur. Oleh karena itu salah satu yang bisa dilakukan oleh guru itu melakukan asesmen awal itu, kemudian nanti dalam pelaksanaan guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu. Oke, Pak Mati, ini dengan kurikulum yang sebegitu bagus lah ya, kenapa masih banyak orang-orang tua itu mengikuti anaknya les privat atau les-les di lembaga belajar? Apakah tidak cukup di sekolah? Laku juga laris juga itu usaha-usaha bimbel belajar bimbel. Jadi kalau kita pahami seperti tadi tujuan kita
belajar di sekolah itu sasarannya adalah 3 kompetensi itu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik sosial maupun horizontal. Namun faktanya kan sekarang di beberapa perguruan tinggi itu mensyaratkan ada jalur undangan yang di situ mensyaratkan nilai. Nah, itu. Ini ternyata untuk sisi lain, jadi untuk kepentingan perkuliahan atau studi lanjut itu tentu tidak ada salahnya, tetap bukan mubadir maksudnya, karena dia memiliki tujuan itu. Tapi sebenarnya urusan pengetahuan standar itu sudah mereka peroleh Di sekolah. Sudah cukup ya? Cukup Standar ya? Standar. Tapi buat mereka yang misalnya sekarang memiliki cita-cita di kedokteran, yang tinggi, yang mensyaratkan nilai ya, itu boleh dia lakukan tambahan itu. Tapi kalau urusan standar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, tentu gurunya sudah paling tahu karena memiliki asesmen awal tadi sudah dilayani seperti itu. Jadi sah-sah saja sih untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Kan tidak, anak pinter belum tentu masuk di kedokteran karena mungkin nilainya selisih 0, karena kan gini, banyak sekolah-sekolah orang-orang tua itu yang anaknya di bukan les privat apa itu, karena kan banyak pertanyaan apakah di sekolahnya itu belum cukup untuk itu atau seperti apa. Jadi saya kira sudah cukup, tapi standar. Ya, kalau mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk sekolah lanjut yang mensyaratkan nilai, tentu saja ini dilakukan dan itu sah-sah saja sebagai tambahan ya dari yang standar sudah dimiliki. Oke, Pak Modi, kira-kira siswa itu ada yang suka pelajaran ini, tapi dia membutuhkan pelajaran ini. Misalnya, antara suka dan butuh itu seperti apa nih? Misalnya begini, anak ini nggak suka pelajaran ini di materi ini, tapi dia butuh misalnya dia harus nilainya bagus kan, tapi dia nggak suka. Untuk menghadapi seperti apa? Biasanya kalau suka mestinya bagus itu ya biasanya. Tetapi di dalam diferensiasi yang disampaikan Pak Marianto tadi itu menyasar 3 aspek. Satu, readiness, kesiapan belajar. Yang kedua adalah minatnya dia. Yang ketiga adalah profile atau gaya belajar. Nah, apa itu readiness? Adalah kesiapan mereka terhadap materi kognitif, akademik. Kalau matematika ya tentang kematematikaan kira-kira. Ini mereka bisa beda. Mereka yang sudah sangat mahir, ada yang mereka baca saja tidak, tentu beda di kontennya atau di readiness-nya. Kemudian di minat itu sudah dengan hobi, Mas. Maka kan kemarin ada yang viral itu, ya, bawa layangan itu. Guru-guru merdeka apa itu, serong gurune itu gimana sampai saya nggak sempat main layang-layang. Dan ini buat guru yang sudah paham humor, ini asesmen luar biasa. Artinya apa? Anak ini punya minat tinggi terhadap layang-layang. Jadi seorang guru matematika kalau menerangkan teorema Pythagoras pasti harus contohnya layang-layang. Oh gitu? Ya, karena di layang-layang itu ada segitiga. Guru IPA yang menerangkan angin laut, angin darat, karena layang-layang itu bisa terbang karena angin, bisa memanfaatkan layangan ini untuk menggugah minatnya dia belajar tentang IPA. Itu ya, itu minat. Ada minat-minat yang lain. Yang ketiga, profil ini kalau disclaimer-nya di guru penggerak ini, meskipun ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk ya, tapi kita di guru penggerak itu hanya 3, yaitu auditory, kinestetik, lalu visual. Biasanya kita kelompokkan 3 ini aja, Mas. Nah, yang bisa nangkap belajar lewat audio, maka yang kita berikan suara-suara. Anak yang bisa belajar tentang yang kinestetik, ya jika kerjasama hormon cerdasnya dia itu keluar jika dia gerak. Jadi guru pajang poster di pojok, badan poster di pojok, supaya apa? Mereka gerak. Habis membaca ini nanti lanjutkan ke sana, ya lanjutkan ke sana. Jadi karena tentu saja berdasarkan asesmen ya. Jadi tidak boleh ngawur. Kalau misalnya tidak asesmen, anak nggak suka jalan disuruh jalan, ini sedih lagi dia. Gitu. Jadi menurut saya apakah anak itu suka atau tidak belajar itu tergantung apakah guru paham tentang hobinya dia, minatnya dia.
terhadap apa yang dia sukai. Dan guru harus menitipkan konsep pelajarannya itu melalui apa yang dia suka. Ya, itu menurut saya. Jadi untuk melakukan diferensiasi itu guru harus paham 3 hal ini: readiness, kesiapan dia menerima akademik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, hobinya dia apa saja, dia harus punya data, kemudian apakah dia termasuk orang auditori, estetik atau visual. Mereka yang bisa visual setelahkan video gitu ya. Dia lebih bisa menangkap mereka Pak. Ya. Oke, terakhir Pak Muhadi dan Pak Ya. Sumaryanto. Kira-kira ini apa pesan-pesan jenengan untuk para guru yang saat ini mereka sedang mengajar di kurikulum merdeka? Oh, Pak Muhadi. Jadi teman-teman di guru-guru terutama di bidang pendidikan dasar Kabupaten Bojonegoro, mari terus kita belajar, karena sebagai guru itu memang harus terus belajar. Bukan hanya murid kita yang kita tuntut untuk belajar. Kalau murid belajar tentang pembelajaran, kita belajar bagaimana melayani kebutuhan belajar anak-anak kita. Banyak yang harus dipahami, diferensiasi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Anak nakal itu bukan salah dia, bisa jadi, tapi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, mari kita sebagai guru mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita melalui asesmen, kebutuhan belajar murid-murid kita melalui asesmen. Kemudian yang paling harus kita lakukan adalah berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi dengan Teman-teman di Bojonegoro ini, Mas Nur, sudah ada satu guru penggerak harus ngeramut 5 temannya yang bukan guru penggerak. Jadi belajar bersama-sama. Sudah ini dicanangkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian nanti satu sekolah penggerak akan berinvest kepada 6 sekolah yang lain. Ini nanti menjadi komunitas belajar. Dan tidak ada yang lebih di antara kita, hanya kesempatan untuk mendapatkan lebih dulu. Sehingga tidak ada lagi superior, inferior, lalu kita bersama-sama melayani anak didik kita itu dengan terus mengupgrade kompetensi kita seperti itu. Pak Sumaryanto? Ya. Apa? Ini pesan-pesan jenengan. Ya. Jadi untuk teman-teman guru khususnya di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, mari kita terus belajar meningkatkan kompetensi untuk mengawal keberhasilan kurikulum merdeka ini. Karena pada prinsipnya sebaik apapun kurikulum itu tetap tergantung pada aktor utama, yaitu guru. Sehingga kalau guru itu kurang bagus, maka sebaik apapun kurikulum itu juga akan kurang berhasil. Tetapi ketika kurikulum itu ada beberapa kelemahan, ketika itu dilaksanakan oleh guru yang profesional, guru yang pandai, guru yang punya kemampuan yang bagus dalam pembelajaran, itu kelemahan-kelemahan kurikulum itu akan bisa tertutupi dengan sendirinya. Sehingga nanti dengan kita terus belajar, baik itu belajar dalam komunitas teman-teman, yaitu komunitas belajarnya, maupun melalui pelatihan-pelatihan mandiri yang sudah disediakan di platform oleh kementerian, insya Allah nanti teman-teman itu akan bisa mengawal keberhasilan dari kurikulum merdeka ini, sehingga ke depan kurikulum merdeka ini bisa menghasilkan anak-anak kita yang memiliki profil pelajar Pancasila itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Muhadi, Pak Sumaryanto. Ya. Satu lagi Mas yang penting menurut saya, Silakan. kita pesankan, pergantian kurikulum itu tidak menegasikan kurikulum sebelumnya. Ini yang perlu kita Misalnya pahami. nanti kurikulumnya ganti. Ya, Ya. kurikulum pasti bukan sesuatu hal yang betul-betul baru, tetapi menyempurnakan dari kurikulum sekarang. Kurikulum merdeka ini sama sekali berbeda dengan K13 tidak, ya kurikulum 2013 yang disempurnakan. Karena perubahan kurikulum itu keniscayaan loh Mas. Bagaimana mungkin di luar zaman digital yang larinya kencangnya 100 km per jam, sementara kita menyiapkan anak-anak ini pakai kurikulum 5-10 tahun yang lalu, tentu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan di luar. Sehingga terus perubahan kurikulum itu keharusan menurut saya dalam rangka mismatch-kan dengan. Berarti masih ada kemungkinan kurikulumnya nanti juga akan berubah, namanya saja. Iya, bukan namanya berubah, penyempurnaan dari yang sudah ada dalam rangka apa? Menyesuaikan dengan perkembangan di luar.
perkembangannya luar biasa ini. Oke Dan- Pak Muhammad. iya. Terima kasih banyak Iya. Pak Muhammad, Pak Sumaryanto. Nanti kita sambung lagi di edisi-edisi selanjutnya Pak Muhammad dengan mungkin tema-tema yang juga lebih menarik lagi Pak Muhammad. Oke, demikian Terima sahabat kasih. Radar Bojonegoro perbincangan kita dengan kedua pengawas dari Dinas Pendidikan Bojonegoro. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.